Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk Bapak Syamsuddin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari Kelompok Manajemen Perpajakan Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pajak UMKM Peraturan Perpajakan Nomor 20 Tahun 2026. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ratu Nandana Sheila Zahra, kemudian Alia Giska Alivia, dan Amanda Dwi Aziza. Baik, untuk penjelasan yang pertama, pemerintah menerbitkan Peraturan Perpajakan Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2022 mengenai penyesuaian pengaturan di bidang pajak, penghasilan atau PPh. Peraturan ini mulai berlaku pada 22 April tahun 2026 dan mengubah beberapa ketentuan mengenai PPh final bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu atau UMKM. Perubahan ini tidak menghapus tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%, tetapi memperjelas siapa saja yang masih berhak menggunakan fasilitas tersebut, mengatur kembali ketentuan bagi profesi tertentu, memperketat penggabungan omset, serta memberikan ketentuan peralihan bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menggunakan fasilitas tersebut. Untuk kategori UMKM-nya ini dibagi menjadi tiga skala. Yang pertama ada usaha mikro, yang memiliki modal usaha maksimal 1 miliar dan omset tahunan maksimal 2 miliar. Yang kedua, usaha kecil yang memiliki modal usaha di atas 1 miliar hingga 5 miliar dan omset tahunan lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar. Yang ketiga, usaha menengah yang memiliki modal usaha di atas 5 miliar hingga 10 miliar dan omset tahunan lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar. Batasan modal di atas ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Next. Selanjutnya ada tujuan diterbitkannya Peraturan Perpajakan Nomor 20 Tahun 2026. Yang pertama, memberikan kepastian hukum, di mana peraturan sebelumnya itu kan masih menimbulkan berbagai penafsiran mengenai siapa yang berhak menggunakan PPh final UMKM. Oleh karena itu, pemerintah memperjelas ketentuan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas pajak. Yang kedua, mewujudkan keadilan perpajakan, di mana fasilitas tarif PPh final 0,5% hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memang memenuhi kriteria UMKM, sehingga manfaatnya akan lebih tepat sasaran. Yang ketiga, mencegah praktik penghindaran pajak, di mana banyak pelaku usaha yang memecah usahanya menjadi beberapa badan usaha kecil agar omset masing-masing berbeda di bawah batas 4,8 miliar, sehingga tetap memperoleh tarif final 0,5%. Nah, PP 20 tahun 2026 ini memperketat ketentuan tersebut dengan pengaturan mengenai penggabungan omset usaha tertentu sehingga praktik pemecahan usaha dapat diminimalkan. Yang keempat, mendorong kepatuhan pajak, di mana pemerintah ingin agar wajib pajak ini mulai menyelenggarakan pembukuan secara lebih baik, khususnya bagi badan usaha yang nantinya tidak lagi menggunakan skema PPh final UMKM. Yang terakhir, mendukung formalisasi UMKM, di mana peraturan ini tetap memberikan kemudahan kepada UMKM yang memenuhi syarat sehingga pelaku usaha terdorong masuk ke sektor formal. Selanjutnya, di sini terdapat wajib pajak yang berhak menggunakan PPh final UMKM dan yang tidak lagi menjadi pengguna baru. Yang masih berhak menggunakan, yang pertama ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, yang kedua perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan yang terakhir koperasi. Ketiganya ini tetap dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan. Selanjutnya, yang tidak lagi menggunakan pengguna baru. Badan usaha berikut yang baru didirikan setelah PP 20 tahun 2026, diantaranya yang pertama PT Biasa, yang kedua CV, yang ketiga Firma, yang keempat BUMDes, yang kelima BUMDesma.
Mereka harus menggunakan mekanisme PPh berdasarkan ketentuan umum serta menyelenggarakan pembukuan sejak awal usaha. Namun terdapat ketentuan peralihan bagi badan usaha yang sebelumnya telah menggunakan fasilitas sebelum PP ini berlaku. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Dwi Aziza. Selanjutnya ini mengenai tarif dari PPh final. Jadi ada tarif yang terbaru ini adalah 0,5% kali peredaran bruto. Nah, di sini ada contoh mengenai peredaran bruto. Jadi contohnya itu adalah perseroan perorangan XY terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 20 September 2026. Selama tahun pajak tersebut, perseroan ini menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha persewaan gedung yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dan dari usaha perdagangan alat-alat kebersihan bangunan dengan perinciannya sebagai berikut. Itu ada penghasilan dari usaha persewaan gedung dengan peredaran brutonya 2,5 miliar, kemudian penghasilan dari usaha perdagangan alat-alat kebersihan brutonya 500. Jadi kalau bruto itu adalah seluruh penghasilan baik itu dari dalam negeri atau luar negeri. Di sini itu totalnya adalah 3 miliar. Karena di bawah 4,8 miliar maka perseroan ini bisa menggunakan tarif PPh final yaitu 0,5% dikali 3 miliar tersebut. Boleh di next? Selanjutnya ada contoh lagi. Jadi Pak Adi itu memiliki sebuah toko kue dengan omsetnya itu 100 juta per bulan atau jika diakumulasikan selama 1 tahun itu sebesar 1,2 miliar. Nah, karena omsetnya Pak Adi ini masih di bawah 4,8 miliar, maka Pak Adi itu bisa memanfaatkan PPh final sebesar 0,5%. Jadi tarifnya itu perhitungannya itu pajaknya adalah 0,5% kali 1,2 miliar, maka sebesar 6 juta rupiah yang harus Pak Adi bayar ke kas negara. Oke, selanjutnya ini jika suami dan istri itu memiliki usaha. Jadi Tuan Marco itu seorang pegawai swasta. Istrinya itu adalah pemilik butik atau wira swasta. Jadi penghasilan Tuan Marco selama 1 tahun adalah 2 miliar, sedangkan Bu Ingrid itu 3,5 miliar. Nah, karena di sini Pak Marco itu kan pegawai swasta. Nah, pegawai swasta itu tidak termasuk dalam PPh final. Karena PPh final itu adalah untuk penghasilan yang berasal dari hasil usaha ataupun pekerjaan bebas. Sedangkan ini adalah pegawai swasta, berarti tidak termasuk. Yang bisa memanfaatkan PPh final ini hanyalah Bu Ingrid, yaitu 3,5 miliar. Nah, 3,5 miliar ini dikali dengan 0,5%, maka hasilnya adalah 17.500 juta yang Bu Ingrid akan bayarkan ke kas negara. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini kalau suami istrinya itu sama-sama punya usaha dan juga punya PTOP masing-masing yang mereka dirikan. Jadi di sini ada contohnya Tuan Fadli ini bekerja sebagai notaris dengan omset 2 miliar. Nah, di sini tuh bedanya dengan yang sebelumnya, di sini itu Tuan Fadlinya ini pekerjaan bebas, itu notaris, jadi bisa dimasukkan. Kemudian Tuan Fadli ini juga memiliki PTOP, yaitu industri makanan ringan sebesar 1M. Kemudian istrinya Nyonya Rika itu memiliki butik dengan omset 1M. Kemudian juga Nyonya Rika memiliki PTOP yaitu waralaba sebesar 700 juta. Maka omset baik Tuan Fadli dan Nyonya Rika itu di totalnya itu adalah 4,7 miliar. Karena ini masih di bawah 4,8 miliar, maka mereka itu bisa memanfaatkan PPh final, yaitu 0,5%. Jadi 0,5% kali 4,7 miliar ketemulah 23.500.000 rupiah. Jadi bagi suami istri dengan perjanjian PH atau pisah harta atau MH memilih terpisah, itu penggabungan peredaran bruto suami istri beserta perseroan perorangan yang didirikan oleh suami dan istri tersebut. Pada poin keempat ini, kita akan membahas mengenai dampak perubahan peraturan terhadap pelaku usaha, yaitu terbagi tiga.
Untuk yang pertama, bagi UMKM orang pribadi dan PT perorangan, perubahan ini tuh memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Jika sebelumnya penggunaan tarif PPh final 0,5% dibatasi oleh jangka waktu tertentu, maka berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 20 Tahun 2026, tarif tersebut dapat digunakan tanpa batas waktu, selama omset usaha tidak melebihi 4,8 miliar per tahun dan masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini juga tentu memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM karena tidak perlu khawatir kehilangan fasilitas hanya karena masa berlakunya habis. Dan untuk yang kedua itu, bagi CV dan PT biasa. Ketentuannya ini berbeda karena badan usaha tersebut tidak lagi memperoleh fasilitas tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Jadi mereka itu harus menggunakan skema perpajakan umum atau PPh badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan konsekuensinya itu mereka wajib menyelenggarakan pembukuan yang lebih lengkap, menghitung laba rugi secara benar, serta juga memenuhi administrasi perpajakan yang lebih kompleks dibandingkan UMKM yang masih memperoleh PPh final. Untuk yang ketiga ini, bagi sektor kreatif digital. Contohnya itu seperti influencer, content creator, YouTuber, maupun blogger. Pemerintah itu memberikan penegasan mengenai status perpajakan si mereka tiga ini. Jadi tidak semua pelaku ekonomi digital dapat menggunakan tarif PPh final UMKM. Jadi apabila kegiatan mereka termasuk kategori pekerjaan bebas yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan, maka mereka ini harus mengikuti mekanisme perpajakan sesuai aturan tersebut dan tidak dapat lagi mengklaim tarif PPh final 0,5% secara otomatis. Jadi, melalui perubahan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, memberikan kepastian hukum bagi UMKM yang memang berhak, sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas si pajak tersebut. Selanjutnya ini kita akan melihat perbedaan antara ketentuan lama yaitu Peraturan Perpajakan Nomor 55 Tahun 2022 dengan ketentuan baru pada Peraturan Perpajakan Nomor 20 Tahun 2026. Ini tuh yang pertama ada perbedaan pada masa berlaku fasilitas bagi wajib pajak orang pribadi. Pada aturan lama, tarif PPh final 0,5% hanya dapat dimanfaatkan paling lama 7 tahun sejak wajib pajak terdaftar. Namun, pada aturan baru ini, fasilitas tersebut dapat digunakan tanpa batas waktu selama omset usaha tetap tidak melebihi 4,8 miliar per tahun dan syarat lainnya masih dipenuhi. Untuk perbedaan yang kedua ini, dengan subjek wajib pajak badan yang berhak menggunakan tarif 0,5%. Dalam aturan lama ini, fasilitas dapat dimanfaatkan oleh PT, CV, firma, dan koperasi dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan pada PP nomor 20 tahun 2026, fasilitas tersebut hanya bisa diberikan kepada PT perorangan dan koperasi, yang dimana artinya ini PT biasa, CV, dan firma tidak lagi memperoleh fasilitas tarif PPh final UMKM. Untuk perbedaan yang ketiga, di sini dijelaskan mengenai penetapan omset gabungan. Pada aturan baru, pemerintah memperluas ketentuan penggabungan omset, tidak hanya antara suami istri, tetapi juga terhadap beberapa PT perorangan yang memiliki hubungan atau afiliasi. Dan tujuannya itu untuk mencegah praktik bisnis splitting, yang dimana artinya memecah usaha menjadi beberapa badan usaha agar masing-masing tetap berada di bawah batas omset 4,8 miliar per tahun dan oleh target yang dan untuk perbedaan yang terakhir ini berkaitan dengan biaya pengurangan fiskal. Jadi pada aturan lama ketentuan mengenai biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak belum diatur secara spesifik. Sementara itu, PP nomor 20 tahun 2026 menegaskan bahwa biaya yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, maupun pengeluaran yang melanggar biaya hukum tidak dapat dijadikan pengurangan fiskal. Dan ketentuan ini itu bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kepatuhan dalam sistem perpajakannya. Jadi, sebagai kesimpulan dalam perbedaan ini, si Peraturan Perpajakan nomor 20 tahun 2026 memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi UMKM yang memang berhak memperoleh fasilitas pajak, memperjelas subjek yang dapat menggunakan tarif PPh final, dan serta juga memperkuat pengawasan agar fasilitas perpajakan digunakan tepat secara sasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.